kini dengan segala keterbatasan yang ada, Hatijah hanya mampu menjual penganan sederhana dan seadanya. Daeng Ngale kehilangan nyaris seluruh harta bendanya. Sebagian besar rumahnya pun habis dilalap api. Hanya inilah yang tersisa. Di ruang yang begitu terbatas ini, keluarga Daeng Ngale menghabiskan hari. Sebelum kebakaran terjadi, rumah sekecil ini terasa sempit karena dihuni 8 orang. Dan kini, kebakaran membuat gerak mereka lebih terbatas lagi. Daeng Ngale tak pernah menyangka kejadian ini menimpa dirinya. Kalau masalah firasat itu, 1 bulan sebelumnya saya sudah punya firasat dengan ibu. Oh, kenapa kok lain-lain saya punya perasaan ini? Kayaknya saya pernah mimpi kebanjiran rumah ini sampai saya berenang. Saya hanya ceritakan saja dengan ibu, tapi saya bilang ya namanya mimpi. Peristiwa kebakaran ini jelas menambah beban di pundak Daeng Ngale. Sebelum kebakaran ini terjadi, Daeng Ngale dan istrinya Hatijah telah menjadi tulang punggung keluarga. Di usianya yang telah senja, pasangan ini masih harus mencari nafkah bagi anak dan cucunya. Ya, 2 anaknya yang telah berkeluarga masih tinggal bersamanya. Juga ada 3 cucu yang masih bersekolah dan menggantungkan nasib di pundaknya. Maklum saja, anak-anak Daeng Ngale juga hidup kekurangan. Dan akhirnya masih bersandar hidup pada Daeng Ngale. Untuk semua itu, sehari-harinya istri Daeng Ngale, Hatijah, membuat penganan sederhana dan menjualnya keliling kampung. Ya, karena Bapak sudah begitulah pekerjaannya, nak. Jadi saya juga ikut membantu Bapak agar saya dapat yang cukup itu kebutuhan tambah-tambah dapur. Sebelum ada musibah ini, perempuan berusia 70 tahun ini biasanya membuat bermacam jenis penganan. Namun kini, dengan segala keterbatasan yang ada, Hatijah hanya mampu menjual penganan sederhana dan seadanya. Hatijah tak ingin terus larut dalam kesedihan. Baginya, tak ada kata putus asa. Hidup haruslah terus berjalan. Jika sedang beruntung, dagangan Hatijah bisa habis terjual. Namun tak jarang penganan buatannya harus kembali lagi ke rumah karena hanya sedikit yang tersentuh pembeli. Paling banyak, Hatijah hanya mampu mengumpulkan Rp15.000 setiap harinya. Penghasilan yang hanya setengahnya untuk tak dirasakannya panas matahari atau hujan dan letih di tubuh tuanya. Bukan hanya sesuap nasi pengganjal perut keluarganya yang memicu ketegaran Hatijah. Ada harapan tinggi yang
yang seakan memompa semangat dalam setiap langkah ibu beranak 8 ini. Ya sampai selesai itu cucu-cucu sekolah. Kalau masih bisa itu Tuhan memberikan. Kalau yang pertama Firman, dia ini selesai SMA ini mau kuliah. Kalau yang kedua Trisni selesai SMP ini mau ke SMA. Kalau Lukman SD nanti kelas 6 ini mau ke SMP. Tak hanya Hatijah yang harus berjuang dalam keluarga ini. Daengale, sang kepala keluarga pun menyangga beban yang tak kalah berat. Dengan langkah mantap, Daengale selalu menatap hari dengan pasti. Pun pasca kebakaran ini, meski pekerjaannya hanya seorang tukang tambal ban, ia tak pernah sekalipun berkecil hati. Penghasilannya sebagai seorang tukang tambal ban memang tak begitu banyak. Terkadang uang yang ia peroleh jauh lebih kecil daripada penghasilan istrinya. Karenanya seringkali kebutuhan mereka tak tertutupi oleh penghasilan Daengale dan istrinya. Kalau sudah begitu, mereka hanya bisa pasrah. Kebakaran hebat yang menimpanya tak lantas membuat Daengale putus harapan. Baginya, semua ini adalah takdir dan telah tertulis dalam skenario hidupnya. Saya waktu kebakaran itu saya hanya pasrah saja. Saya bilang ini kejadian ini ya artinya Tuhan yang memberikan, kemudian juga Tuhan yang mengambilnya, saya pasrah. Saya terima dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, harus kembali ke asalnya.